Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya pagi hari ini adalah pagi yang cerah, pagi yang memberikan semangat baru bagi kita untuk membawa seisi keluarga kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Sekar Semakin Dekat Kristus. Kiranya Sekar ini boleh memberkati kita untuk tetap percaya kepada Kristus. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tetapi sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang boleh bersabda kepada kami terlebih dahulu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita untuk mendengarkan Sekar. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia saat ini, manusia menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Karena kehidupan saat ini adalah kehidupan yang modern, ada banyak hal-hal yang baru di mana kita akan berbarengan dengan kecanggihan kehidupan di dalam dunia saat ini. Bapak Ibu sekalian, keluarga hadir juga sebagai tempat ketenangan bagi seluruh anggota keluarga kita. Tempat berlindung untuk menghadirkan yang namanya kasih dan kehangatan di tengah-tengah keluarga kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, bahwa realita tentang keluarga yang harmonis itu, keluarga yang taat kepada Tuhan itu, keluarga yang sejati itu, realitanya Bapak Ibu kita menghadapi tantangan kehidupan anak muda, terutama anak-anak kita saat ini. Di mana kita melihat anak-anak kita merasa tidak nyaman tinggal di dalam rumah kita, merasa tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini menjadi satu pemicu kecemasan dan kekhawatiran kita. Karena mengapa? Ketika anak sudah tidak memiliki kepercayaan dan trust di dalam keluarga kita, mereka akan mencari kenyamanan di luar keluarga kita, di luar rumah. Entah itu melalui obat-obatan, berbagai situs-situs yang tidak diperbolehkan, dan hal-hal yang lainnya di mana mereka dipuaskan di sana. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi kehilangan diri, kehilangan kasih sayang, kehilangan tempat di dalam keluarga kita. Pastikan anak-anak kita tetap di dalam perlindungan kita, tetap di dalam lindungan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, keluarga adalah tempat di mana keluarga kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan penghiburan. Bahkan kita melihat seekor burung saja ia menjadi tempat sandaran bagi anak-anaknya melalui sayapnya. Kanan kiri anaknya bernaung di sana. Tetapi biarkanlah anggota keluarga kita juga bernaung di dalam rumah kita sebagai tempat yang nyaman dan hangat bagi mereka. Di dalam Mazmur yang kita lihat, yang kita baca di pagi hari ini adalah sebuah permohonan, sapaan, sebuah karya di mana seorang pemazmur merasa dirangkuh, merasa
terima oleh Allah, sampai dia berkata dalam perlindungan Allah ia mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan yang sejati. Maka daripada itu keluarga dihadirkan di tengah-tengah dunia sebagai tempat bagi seluruh anggota mendapatkan pemulihan, mendapatkan semangat, mendapatkan tempat di sana. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan sebagai keluarga agar keluarga kita mendapatkan tempat di tengah-tengah keluarga kita? Yang pertama adalah kita menciptakan yang namanya komunikasi terbuka. Karena melalui komunikasi terbuka, kita berbicara secara terbuka tanpa harus ada konfrontasi antara satu sama lain. Biasanya anak-anak ingin menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada orang tua. Tetapi biasanya ketika mereka menyampaikan setiap pergumulan mereka, apa yang mereka rasakan dan keresahan mereka dalam seminggu itu, kadang-kadang orang tua menyampaikan kata-kata menghakimi. Dan hal itulah yang membuat anak-anak kita, keluarga kita merasa tidak percaya kepada kita sebagai orang tua, sebagai keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ciptakanlah keluarga yang dalam komunikasinya terbuka, di mana mereka secara enjoy menyampaikan setiap keresahan. Karena di masa-masa anak, pertumbuhan anak itu mereka sedang mencari jati diri, ada banyak hal yang mereka temui di luar sana. Dan mereka ingin menyampaikan keluhan itu. Dan jangan biarkan mereka menyampaikan keluhan itu di luar sana. Kita akan kehilangan mereka sebagai generasi keluarga kita. Generasi gereja dan generasi bangsa kita. Lalu yang kedua adalah ciptakan kesediaan untuk mendengar. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saat ini rutinitas yang kita lakukan di dalam keluarga kita, rutinitas mendengar atau menghakimi. Kalau menghakimi, biarkanlah itu jangan lagi diulangi. Tetapi biarkanlah keluarga kita adalah komunitas yang mendengarkan. Dengarkan apa yang menjadi keresahan mereka. Pergumulan anak-anak kita, pergumulan yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin juga adalah orang-orang yang bersama dengan kita. Seringkali kita sebagai keluarga dengan kesibukan yang ada, tidak ada komunikasi. Mungkin kita tidak pernah menanyakan kabar mereka, apa yang mereka rasakan, apa kegelisahan mereka. Sehingga karena kita tidak menciptakan ruang keluarga yang demikian, biasanya mereka mencari tempat yang nyaman di luar sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan cara kita mendengarkan, dengan sepenuh perhatian kita, memberikan penghargaan kepada mereka, melalui kita mendengarkan setiap keresahan mereka, dan memahami setiap kebutuhan dan keinginan mereka, saya rasa bahwa mereka juga akan memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada keluarga, terutama kita sebagai orang tua. Lalu yang ketiga adalah memberikan empati, menciptakan empati dan pengertian. Keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan penghiburan, memiliki tingkat empati yang tinggi, mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain, dan membantu mereka menciptakan ikatan yang lebih dalam. Ketika salah satu anggota kita menghadapi berbagai pergumulan, kita juga sebagai anggota di dalam keluarga itu ikut merasakan dan berempati terhadap pergumulannya. Jangan menjadi orang-orang yang individualisme, yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Ciptakanlah keluarga yang penuh dengan kehangatan, maka di dalamnya juga akan penuh dengan kehangatan dan mereka akan nyaman dan betah tinggal di dalam rumah kita. Jangan biarkan rumah kita menjadi bocor. Ketika genteng kita saja bocor, kita akan mengusahakan bahwa genteng itu akan kita perbaiki. Karena kalau sudah bocor genteng itu Bapak Ibu, ketika hujan itu airnya akan masuk dan membasahi lantai.
Jangan sampai juga keluarga kita demikian. Membiarkan anggota keluarga kita menghadapi kesusahan mereka sendiri. Tetapi mari kita rangkul mereka di dalam kasih Tuhan. Itulah keluarga yang sejati. Itulah keluarga yang dipakai oleh Allah menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi benar-benar menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak, bagi istri, bagi orang tua, maupun orang-orang yang hidup tinggal bersama dengan kita. Mereka mendapatkan iman dan keteladanan yang baik dari kita. Ketika mereka melihat hal yang baik dari kita, saya percaya Bapak Ibu, mereka juga akan pergi ketika dari rumah kita, mereka keluar dari pintu rumah kita, mereka akan memancarkan keteladanan itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Keteladanan itu sangat penting. Marilah kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang di dalam keluarga, memunculkan dan menciptakan keluarga yang hangat dan di mana mereka mendapatkan perlindungan dan penghiburan. Karena orang-orang, anak-anak di zaman sekarang dengan generasi yang berbeda, mereka kadang-kala menghadapi situasi yang tidak baik di dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka mencari jalan pintas, entah itu dengan hal-hal yang tidak kita tahu, entah mereka itu bunuh diri, entah itu hal-hal yang lainnya, sehingga kita merasa dirugikan sebagai keluarga, merasa tidak berdaya sebagai keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Seorang pemazmur saja mempercayai Tuhan sebagai tempat ia berlindung, tempat di mana ia mendapatkan penghiburan. Kiranya keluarga kita menjadi tempat penghiburan dan tempat perlindungan yang baik bagi keluarga kita. Sehingga seisi keluarga kita tidak nyaman, merasa tidak nyaman, merasa tidak diterima, merasa tidak mendapatkan tempat di dalam keluarga kita. Tetapi biarlah kita sebagai orang tua juga boleh merefleksi bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik orang-orang di dalam keluarga kita, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa dipuaskan oleh karena iman dan keteladanan kita sebagai orang tua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Seorang pemazmur yang mempercayai Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Biarkanlah juga keluarga-keluarga kami menjadi tempat bagi seluruh anggota kami, menjadikan rumah, menjadikan keluarga tempat mereka menyampaikan berbagai keresahan hati mereka, menyampaikan berbagai pergumulan mereka. Setiap keluarga yang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak baik saat ini, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap hubungan yang retak, hubungan yang tidak baik. Dan sehingga kami juga di dalam keluarga kami benar-benar mendapatkan berkat. Oleh karena kami mendapatkan iman di dalam Yesus Kristus dan iman di dalam keluarga, yaitu melalui orang tua kami. Berkati orang tua yang saat ini yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja kami. Berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan mereka. Jadikanlah mereka anak di tengah Tuhan yang memberitakan kasih Tuhan melalui keteladanan iman mereka di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.